Kita mau pakai salam tidak? Pakai salam dong. Pakai salam. Pakai salam. Jadi begini bang. Apa itu? Kita perkenalan dulu. Kita perkenalan. Salam di Indonesia itu ada 5. Oke, apa aja? 1. Selamat pagi. Oke. Selamat siang. Iya. Selamat sore. Selamat malam. Yoi. Selamat Anda beruntung. Selamat Anda beruntung. Pajak ditanggung pemenang. Jadi selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Dan selamat datang di Kamis Bang Nat. Kamis Bang Nat. Apa itu Kamis Bang Nat? Kabar mistis kedai Bang Nat. Yoi. Oke teman-teman, ini kita baru di episode pertama ya ini. Sementara kita berdua dulu yang pertama bawa, ya kan Kin? Pertama bawa perkenalan Bang. Perkenalan dulu, Perkenalan itu podcast harus dengan pemiliknya. Anjay. Tahu bagaimana? Boleh. Karena perkenalan. Tapi tidak menutup kemungkinan akan datang di episode-episode berikutnya. Jelas. Kita akan undang beberapa narasumber yang sudah melalang buana di Indonesia, ya kan? Kin? Melalang buana di kabar mistis. Kabar mistis jelasnya. Nanti dia akan muncul beberapa orang yang dan pantangin terus nanti setiap hari Kamis sampai hari Jumat kita. Kamis malam Jumat. Kamis malam Jumat selalu upload untuk kabar mistis, yaitu Kamis Kedai Bang Nat. Kamis Kedai Bang Nat. Jadi kabar mistis ini Bang. Ah iya dong, kabar mistis dong. Kabar itu kan bisa sekedar menceritakan pengalaman yang sudah terjadi ataupun pengalaman yang baru saja terjadi. Betul. Tuh, Baru saja terjadi. Baru saja terjadi. Teman-teman, ini saya perkenalkan dulu, kita lokasi ada di Jogja Bang. lokasi ada Jogja. Jogja ini kota istimewa. Sangat dong, sangat Istimewa dari pendidikan, Yoi. istimewa dari romansa. Oke. Satu lagi nih Bang. Apa itu? Saking istimewanya, orang-orang yang istimewa dalam tanda kutip ini, Indra Keenam pasti akan banyak cerita di Jogja. Oke. Pokoknya betul, itu cerita dari Jogja maupun dari luar Jogja pasti banyak, apalagi yang di Jogja. Itu dia. Itu dia. Itu dia teman-teman. Kalau sudah begitu Bang, mungkin perkenalan ini cukup saja. Perkenalan cukup saja. Tidak usah banyak-banyak. Tidak usah banyak-banyak. Pasti ada episode-episode selanjutnya kita lanjut toh. Tapi ini saya mau kasih tahu nih, Kin. Tadi toh baru berapa malam yang lalu begitu. Itu punya kos di Jogja juga. Ini kacau sekali. Jadi ada beberapa anak kos begitu. Mereka pikir ada orang mau naik dari lantai bawah tuh, yang kos The Right punya itu. Mau naik dari bawah, mau naik ke atas, suara langkah kaki ini ada. Langkah gini besar kecil, Langkah lari, kaki jalan. lari besar. Kita tunggu tidak ada. 4 orang. Kepala mabuk semua itu. Semua sadar. Semua sadar. Itu yang dari yang rambut keriting hitam menyala kayak saya begini, semuanya itu lari masuk kamar masing-masing. Cuman suara saja nih. Suara saja. Musik tidak cek apa? Musik bisa saja manusia. Yo, cek tidak ada orang. Jadi suara Cek tidak ada orang. lari, Tapi naik ke atas. bubar jalan. Kita bubar jalan. Siapa mau help? Siapa mau help? Ini barang tidak lihat, jadi siapa mau help? Siapa mau help? Gitu kayak. Jadi mungkin beberapa cerita horor-horor di Jogja sendiri, di kos-kosan kan banyak. Itu terlalu banyak. Tapi kalau Rakin sendiri, jadi Rakin ini teman-teman dari Papua teman-teman. Kita dengar nih cerita dia di sana, apa nih yang dia pernah alami mistis di sana nih. Nah, Bang, kalau bicara soal mistis ini, kita selalu dari kecil ini. Kita selalu dari kecil tuh pasti kita ada cerita sekolah bekas kuburan, sekolah bekas rumah sakit, kelas ini bekas kamar mayat. Pasti. Saya kira itu hampir semua daerah pasti punya cerita-cerita begitu. Jadi saya punya sekolah nih Abang. Saya punya sekolah ini dia tuh bangunan lama, mungkin semi-semi Belanda begitu. Sekolah ini swasta. Sekolah swasta. Kelas ini rapi, bagus-bagus. Tapi ada satu nih yang pasti saya yakin teman-teman semua pasti relate. Ini SD Bang. Kamar mandi itu lampu mati. Tapi kamar mandi bersih atau Kotor. Habis. koeks sudah itu. Habis. Kamar mandi kotor habis. Baru? Satu hari ini saya dengan teman ini Kepala Batu kan kita. Kita Kepala Batu. Jadi apa namanya?
kita dengar cerita dari kakak-kakak kelas tuh kamar mandi tuh jangan pernah pergi sendiri. Jadi saya dan teman buku tes. Oke. Kalau buku tes. Oke, ini biasanya anak-anak duduk belakang dong nih. Buku tes. Baku tes. Otak mati. Otak mati. Otak mati. Anak-anak duduk di depan jarang melakukan hal ini. Otak mati, buku tes. Jadi pulang sekolah kan biasa kita main bola pasti dulu. Pak. Main bola. Karena saya ini tipe anak yang sama orang tua dilepas, jadi tidak pernah jemput. Oh, bebas. Maksudnya Bebas, pulang berangkat sendiri, pulang sendiri. Setelah main bola nih, kita duduk di kantin tuh masih ada ibu kantin. Jadi kita duduk beli es. Terus beli es, sudah tuh buku tes. Kok pertama masuk di kamar mandi, nanti saya kedua. Tapi kita dua pergi sendiri-sendiri. Oke. Pergi sendiri-sendiri. Sudah, saya bilang 5 menit. Tapi kau duluan, saya tidak mau duluan, saya bilang. Terus buku debat itu, siapa yang duluan, kita buku debat. Akhirnya, saya bilang, kalau kau duluan saya kasih kau 5.000. Oke. Oh, kalau dia kuat, kau kasih dia 5.000? Tidak, siapa yang duluan saja. Oke. Siapa yang duluan saja. Anak kecil, toh 5.000 nih lumayan. 5.000 nih pulang bisa beli sesuatu. Minimal PS rental 2 jam. Oke. 5.000 ini. Sudah. Kau masuk duluan. Tapi karena saya penasaran, saya tidak tunggu di kantin. Tunggu di? Saya tunggu di depan. Depan Jadi- mana? Depan sekolah jauh. Sekolah ini, abang, di sini kantin begini, ini sekolah kotak begini, di sini nih, ini kantin. Oke. Ini kan di ujung tuh kantin. Tapi kita jalan sedikit ke belakang sekitar 20 meter itu kita ketemu kamar mandi. 10-20 meter dari kantin. Sebenarnya dari kantin juga bisa lihat. Tapi karena penasaran, saya pergi ke depan WC itu. Jadi WC-nya itu modelannya dia lorong kayak begini, abang. Lorong-lorong begini. Lorong begini, dia ada 5 pintu. Baru itu WC paling ujung atau? Ah, ini sudah dapet goblok. Ini sudah dapet goblok. Ini sudah dapet goblok. Kita tidak ada perjanjian bahwa kau harus masuk di pintu paling terakhir. Tidak ada. Tidak ada perjanjian itu. Otak mati. Tidak ada perjanjian itu. Sudah. Awal juga saya tidak melihat, Bang. Karena ini sudah semua anak itu pasti tahu itu barang itu angker. Orang pagi kita rame saja kadang orang tidak berani masuk, apalagi ini sudah sepi. Sudah sepi. Di depan kamar mandi. Saya tidak berani lihat ke dalam, Bang, karena di lorong begini, saya cuma berdiri saja begini. Jadi saya berdiri begini, ini pintu masuk. Sabar, tapi itu kamar mandi tidak ada ventilasi atau pencahayaan kayak lampu begini? Tadi sudah bilang lampu gelap. Karena kan sekolah cuma masuk siang, Bang. Jadi tapi ventilasi kan ada, jadi matahari tetap masuk tapi sudah tahu terus samar-samar begitu, matahari punya samar-samar begitu. Tapi dia tidak tahu saya ada di depan. Jadi awal dia masuk tuh dia menyanyi semangat anak sekolah minggu, jadi menyanyi semangat Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah. Semangat, Bang. Dia masuk sambil menyanyi. Semua Tidak, itu dia tidak semangat, dia takut. Semua lagu sekolah minggu dia menyanyi. Semua lagu sekolah minggu dia menyanyi sambil masuk. 1 menit. 1 menit suara masih ada. 2 menit, oke. Suara mulai pelan. Oh, saya bilang, oh, dia mulai berani kah ini? Dia ketawa-ketawa saya di dalam kah apa? Saya mulai tunjuk muka di apa? Lorong begitu. Gelap. Tidak ada pergerakan masuk menit ketiga. Lama saya tidak ingat menit. Kenapa Pak ini keluar? Pak ini keluar. Saya teriak. Saya kasih nama Steven saja. Steven, oke. Steven. Tidak ada suara. Steven. Tidak ada suara. Steven, cukup gue stop bikin sudah keluar tempo. Tidak ada suara. Anak ini bikin apa di dalam? Akhirnya Bang Sep putuskan untuk masuk lihat dia. Jalan ke ujung. Pas masuk, sesurasan tidak enak badan. Badan tidak enak, Bang. Merinding. Ini bukan merinding, Bang. Badan tidak enak kayak ada yang tarik untuk jangan masuk ke dalam. Ada yang Saya tidak tahu apa. Saya tidak tahu, tapi saya tidak tahu apa ini yang tahan satu. Jangan masuk ke dalam gitu, tapi tetap masuk, Bang. Masuk itu jalan
Saya buka pintu pertama. Saya tidak tahu ada dia di ujung. Karena kan tadi pas dia masuk kan saya di balik belakang begini tuh. Tidak ada. Saya buka pintu kedua tidak ada. Pintu ketiga tidak ada. Pintu keempat tidak ada. Ini cuki main memang. Kenapa dia kerjain saya? Dia kayaknya kerjain saya. Dia kasih pintu memang di terakhir dan dia tidak bersuara. Nah, kamar mandi ini bentuknya bang. Pintu masuk. Itu lurus langsung bak. Oh, lurus di ujung sana ada bak. Kamar mandi kecil saja, jadi buka pintu tuh bak. Oh, begitu. Jadi cuma buat selang untuk orang masuk baru sampingnya begitu. Ini bak. Pintu terakhir bang, buka. Kepala botak muncul dari bak. Berarti dia punya kepala tuh? Tidak tahu makhluk apa itu bang, kepala botak. Kepala botak bersih. Dia lagi gini baru turun ke bawah gini. Tapi itu bak ada air atau tidak? Air sedikit saja paling bang. Karena jarang ada yang pakai kamar mandi itu. Jadi tidak ada yang isi, tidak ada yang apa. Paling air sisa saja. Terus turun kepala ke bawah. Itu sampai teriak betul. Ibu kantin. Baru pacu nih. Stephen ini di bawah. Tidak pakai celana. Hah? Tidak pakai celana, telanjang bulat, celana tak buka. Saya bilang, kok bikin apa bodoh? Dia bilang, dia bilang kalau lihat setan harus balik celana dalam. Jadi dia berusaha untuk balik celana dalam. Dia berusaha untuk balik celana dalam itu. Saya bilang, bodoh. Bodoh. Pakai. Bodoh. Untuk ibu kantin datang. Ibu kantin datang dari dapur anak perempuan. Sudah, dia pakai tutun keluar. Aduh, saya tidak tahu merespon apa ini, tangan ini terlalu goblok. Bodoh. Terlalu bodoh. Itu bodoh punya memang, anak bodoh punya. Sudah dari awal sudah pilih kamar mandi paling belakang, dia sebodoh. Sudah dari situ tuh bang sampai lulus sekolah. Dono tidak berani lagi ke kantin itu. Sabar, tapi setelah dia gantian kau tidak yang di dalam. Ya ada bang, siapa lagi mau? Takutnya begini. Kau tidak sengaja tidak cerita kau punya ini kan apa? Waktu kan dia duluan. Habis itu kan kau toh masuk. Jangan kau juga balik sempak juga. Bang, orang bodoh mana yang saya sudah lihat barang itu sampai telanjang di situ. Baru saya mau bilang lagi barang itu kan tidak mungkin. Tidak mungkin kan. Jadi akhirnya dari situ kita memutuskan kita tidak akan lagi beli juga di kantin yang dekat situ. Akhirnya kita pergi ke kantin lain. Jadi sekolah tuh panjang begini, letter U. Di sini ada kantin, di sini ada kantin. Nah, kita di kamar mandi yang di sini. Akhirnya kita memutuskan untuk tiap hari kita belanja di kantin ini saja, tidak akan mau ke kantin ini lagi. Sampai lulus 1 tahun. Itu kelas 5 kelas 5 itu 2 tahun. Selama 2 tahun tersisa itu kita putuskan untuk tidak lagi ke kantin itu, tidak lagi mendekati kamar mandi itu. Tapi sebelumnya di kantin itu sudah ada cerita yang memang sebelumnya udah pernah ngalamin atau baru kalian memang yang coba-coba main gila ini? Sudah ada banyak bang, sudah ada banyak. Tapi rata-rata orang tuh cerita tuh kayak lihat apa namanya yang abang tahu vampir ini yang Cina dong punya dulu pakai topi hitam gitu. Rata-rata cerita kayak begitu. Kalau tidak dong lihat suster, karena kan kita sekolah Katolik, jadi suster yang pakai apa hijab begitu, lihat-lihat kayak begitu. Itu pertama kali kita lihat kepala botak satu itu. Tapi pas kau ngeliat itu kepala botak di dalam apa ya namanya? Apa sih? Bak air itu. Dia posisi yang dia begini bang, atau dia begini, uang udah turun kepala begitu. Kelihatan dada begitu. Kecil, tidak besar. Tapi tidak tahu makhluk apa itu. Semua bilang tuyul juga saya tidak berani. Tapi mukanya dia punya muka yang mana? Kau lihat? Muka itu bagaimana kalau deskripsikan bang? Muka itu tegas, tapi kepala botak. Badan juga tidak besar, tidak yang orang bilang satu hantu badannya tidak. Tapi muka tegas. Mau bilang muda tidak juga, mau bilang muka tua juga tidak juga. Tapi kalau dibilang tuyul juga, ngapain dia? Ngapain juga dia di kamar mandi sekolah? Bagusnya kan ada di keuangan sekolah.
Tapi bisa jadi bang. Bisa jadi. Ada di sebelah kantin. Oh iya, betul. Sebelah Bisa jadi kantin. bang, sebelah kantin. Sebelah kantin. Itu bang. Tapi kalau sekolah nih sebanyak sekali bang. Tapi kalau untuk sekolah waktu di Papua kan saya pindah-pindah kan, tidak banyak cerita. Ya ada juga cerita di samping saya punya rumah itu bang. Jadi ini agak ceritanya sebenarnya agak sedih. Bisa punya rumah itu karena kita di sana agak susah air dulunya. Karena kita tinggal di gunung, sedangkan PDAM kan di bawah di kota. Jadi PDAM itu harus angkat air ke atas pakai sanya itu kan kadang tidak bisa setiap hari. Dong pompa air ke atas itu tidak bisa setiap hari. Jadi ada jalur air. Kalau orang-orang Papua pasti mengerti hal ini. Biasa dong bawa kunci besar itu buat buka pipa. Jadi hari ini jalan ke sini, hari ini jalan ke sana. Jadi akhirnya bapak ini memutuskan untuk yang memang dipakai untuk ini ya memang apa? Memang buat buka pipa, tutup pipa begitu. Nah, akhirnya bapak memutuskan bikin bak besar di samping rumah, di belakang. Jadi gunung begini satu rumah jadi gunung begini bang, itu ada perumahan satu rumah paling atas, baru paling pojok. Jadi di belakang rumah samping begitu, rumah di samping belakang sini menghadap ke sana ya. Arah belakang sini bapak bikin bak besar. Ini kejadian sedih sekali sampai bikin bapak juga trauma. Sapu kakak perempuan itu meninggal di bak situ tenggelam. dalam. Bak besar, bang, kan untuk tampung air. Kan kita tidak tahu air jalan kapan. Jadi setiap air jalan kita isi. Jadi kakak perempuan ini meninggal di situ. Ceritanya kejang-kejang baru pas dia kejang itu pas dia lagi main di atas bak itu dia punya lubang buat masuk itu Kecebur. masuk ke dalam. Masuk ke dalam situ. Kakak perempuan meninggal. Jadi akhirnya bapak putuskan bak itu dihancurkan. Itu bak memang terbuat dari semen atau dari Semen. Oh, permanen. Kalau orang Jawa Timur bilang tuh jeding. Jeding. Oh, jeding. Bang, kasih hancur. Tapi kasih hancur ini itu bapak ini mereka juga bisa hancur setengah begitu bang. Jadi depannya dulu kasih hancur. Jadi bentuk belakangnya itu masih letter L begini, masih naik begini. Tembok bak itu masih ada. Tembok bak itu masih ada. Kita orang timur, tuh bang. Tidak kayak orang Jawa sini. Orang Jawa sini kan kalau saya dengar teman cerita maghrib harus pulang apa? Yo. Itu kan bukan maghrib pulang, jam 5 pulang mandi, habis itu kita berkeliaran lagi. Sudah main apapun sudah. Main apapun. Sore itu kita duduk, karena saya rumah kan paling atas. Jadi kita duduk main karbit. Abang tahu karbit tidak? Karbit yang batu Disiram pakai air, kasih api. tembak. Oh, yo, tahu. Baru tuh main karbit ini jam 7 malam. Bodoh juga itu. Baru kita main, jadi karena itu bak itu masih naik, jadi dia punya bak naik itu kita jadikan seperti meriam. Jadi kita main di situ, jadi dia punya pipa ini kita bisa seperti meriam begini kan. Jadi kita kayak main tentara-tentara begitu, main perang-perang begitu. Itu sampai jam? Main tidak terasa tuh jam 9, jam 10 gitu. Mati lampu. Giliran tuh biasa. Kalau di sana kan masih ada giliran kasih mati lampu per kompleks. Kompleks ini mati 2 jam, nanti pindah kompleks lain 2 jam, pindah kompleks lain gitu. Giliran apa? Jatah kasih mati lampu dari PLN. Tapi karena sudah terlalu biasa mungkin dan kepala batu, jadi tetap main. Tetap main. Dar. Tetap main. Teman satu sepulang duluan, 2 sepulang dulu. Hitung main waktu itu ada 8-an orang. Pokoknya terakhir tuh sisa kita main tuh 5 orang. 5-4 orang, 5 kayaknya 5 orang. Pokoknya sudah berapa orang pulang. Sabar, saya tanya dulu nih. Ini kok bisa main di malam hari? Sudah terlalu biasa bang, kita main memang begitu. Oh. Jadi kalau orang-orang lain mungkin kayak main benteng-bentengan itu, nanti sore main, malam main lagi. Main apa? Sembunyi itu apa? Petak umpet kita main malam. Petak umpet itu kita tidak mungkin main siang atau sore. Kita main malam pasti. Semua orang anak-anak Papua pasti tahu. Kita main petak umpet itu pasti malam. Jadi kita sudah terbiasa untuk main malam. Main di malam hari itu sudah biasa. Memang kurang kerjaan sih. Kita masih sudah main karena kan pulang sekolah mama sudah tidur. Tidak tidur itu nanti selang pica di kaki. Jadi bangun tuh sudah jam 4, sedangkan jam 5 sudah harus pulang mandi.
Jadi kita ubah waktu main di malam hari. Semua orang tuh karbit habis jadi kita duduk ngobrol-ngobrol. Bicara, teman satu dia buang suara. Kemarin tuh Sapom cerita. Kenapa? Sapom cerita dia ketemu ini jalan di depan situ. Jadi kita kan di atas. Kan baru di belakang rumah tapi di samping. Jadi ini saya punya rumah di sini. Nah, kita bisa lihat jalan ke depan begitu. Oh, tinggi. Tinggi, kita di atas. Tinggi. Di atas. Karena kan punya gunung kan bentuk begini, Bang. Baru kita bikin rumah di atas begitu. Jadi rumah naik begini. Om ketemu ini jalan di depan situ. Bar, apa salahnya lihat ini? Tapi ini dia aneh. Kenapa? Dia jalan. Sapom buang muka, Sapom balik lagi, dia jalan ke atas. Maksudnya ke arah kita begini, dia jalan ke atas. Oh, udah lama dia hilang. Om di bawah. Om di bawah, baru dia naik ke atas. Nah, Omnya ada di bawah, dia lihat nenek itu jalan di jalan itu, baru naik ke atas. Tidak lama hilang. Tidak lama hilang. Mungkin ke belakang kapan? Karena di belakang itu masih ada rumah lagi di atas, tapi bukan perumahan lagi. Sudah orang-orang belum bikin rumah-rumah gubuk di atas. Mungkin di gubuk belakang kah? Pas bilang gitu, gubuk belakang kah? Itu batang pohon jatuh dari atas. Di situ ada pohon mangga besar, banyak pohon-pohon mangga gitu, ada pohon mangga besar, penuh pas di bawahnya. Batang pohon mangga jatuh ke bawah. Serempak kita berlima lihat ke atas. Itu Bang, dia pakai, sama masih ingat sekali, dia foto ini teringat jelas. Perempuan pakai baju kayak dress begitu panjang ke bawah warna orange. Apa itu? Saya tidak tahu Bang. Mungkin kalau orang bilang kuntilanak kah? Kuntilanak merah mungkin. Mungkin, tapi karena mungkin mati lampu dan kita tidak lihat baik. Jadi barang dijatuh kita serempak lihat ke atas, dia lagi tetap gitu begitu. Tadi diam semua langsung. Tapi dia posisi duduk, dia ngeliat begini ke kalian. Dia begini Bang, duduk. Oh, kan ada kayak di samping begitu, begini. Yo, dia lihat kita begini. Untuk teman satu ini, untung satu ini. Dia cuman teriak satu kali saja. Siapa mau mati? Siapa mau mati? Bubar Bang, baru itu jalan, itu kan tanah semua, baru bukan jalan. Itu tuh kayak ada jalan tapi kecil di samping. Itu kan turun begini baru tanah batu semua. Setelah lagi sendal apa itu, lihat ada yang salto apa semua, bubar. Iya sih, tapi 10 orang pun pasti lari sih. Bubar. Itu Bang. Dari situ baru mulai kita cerita teman-teman, baru ada orang cerita memang sering lihat ada perempuan naik ke atas, orang hilang. Baru bisa belakang rumah pas. Tapi dia tidak pernah ganggu sampai dalam rumah. Dulu pernah ada insiden atau bagaimana? Itu kakak perempuan itu tuh. Oh. Kakak perempuan itu. Dan bodoh kita main di situ. Pilihan main itu. Soalnya mau cari spot lain juga belum tentu sama. Spot lain kita udah pakai jardin parang. Nah, udah pakai jardin parang karena ribut teman-teman. Itu orang kejar Demparang. Tidak tahu berarti siapa pun bapak kejar tahun Demparang itu. Itu main di situ sih. Iya sih. Tapi yang banyak cerita-cerita yang horor di Papua ini, salah satunya teman-teman. Dulu aku juga pernah diceritain sama Paul, itu juga nggak kalah seremnya. Nanti mungkin one day sesaat orangnya ke Jogja, kita panggil di sini biar dia cerita panjang tentang di Papua, masalah horor di sana. Tapi panjang. Saya sudah cerita Papua. Saya dengar abang ini orang Kalimantan. Oke. Kalau Papua itu biasa terkenal dengan Swangi teman-teman, tapi saya tidak pernah ketemu dengan Swangi, jadi saya tidak cerita. Kalau Kalimantan ini kan banyak Bang. Banyak. Spill lah. Dulu ada pernah insiden 1 kali, 2 kali terjadi. Karena rumahku itu jauh dari kota, sekolah di kota. Jadi aku mulai cerita yang pertama deh. Yang pertama ini, jadi kita punya acara waktu SMP, kelas 3 SMP mau lulus. Abang, sabar, jangan pakai korek karena saya mau bakar. Oh iya sudah.
Nah, Lawak. Ganti pakai HP. Ganti pakai HP. Ganti pakai HP. Ganti pakai HP. jadi ada satu jalanan di kan kita SMP itu ada bisa punya desa. Jadi desa sebelah itu yang jaraknya mungkin 10 kilo begitu. Desa sebelah itu 10 kilo mungkin begitu jaraknya. Jarak ini jalan apa? Kita biar gampang. Aspal tapi itu. Aspal kiri kanan desa. Sawit. Hutan berarti. Sawit. Maksudnya, sawit tapi kan kelihatannya seperti hutan. Nah, gitu. kalau udah malam kelihatan seperti hutan. Jadi ada satu momen teman perempuan ini juga datang di acara ini. Bikin di rumah. Kan di sana panggilan Eva kan. Eva, kita bikin acara di rumahmu yuk, kita potong-potong ayam, masak-masak sana. Oke, potong-potong ayam. Waktu itu sampai jam setengah 12. Setengah 12. Ini kita sebut aja namanya Rani lah ya, sebutnya. Si Rani ini, Eva, Rani. nah si Rani ini kan terbiasa pulang jarak jauh dan malam. Nah kita nggak tega, jadi bapakku bilang anterin, harus dianterin. Ini anak ini harus diantar katanya. Oke, kita antar. Dia paling depan, kita suruh memang depan. Kendaraan apa nih? Kendaraan apa? Motor. Oke. Motor. Terus pakai mobil. Bukan, bisa sepeda. Tidak, bisa motor. jalan kaki. Sudah ada motor. Sudah ada motor. Sudah ada motor. Emang kita di Papua yang terlalu lama. Jadi kita pakai motor, kita iring-iringan. Satu nih si Fauzia depan, si Rani depan, Fauzia belakang, baru dia ada dua. Jadi yang ini desa paling, yang si Rani ini desanya paling jauh. Paling jauh. Habis itu ada namanya Fauzia lagi. Desanya masih agak dekat. Cuma kan kita antar satu kali toh. Belakang ini ada teman juga laki-laki 2 boncengan. Dan saya berdua di belakang. Sapu jalur. Bagian sapu jalur ini. Begitu kita sudah keluar dari desa, kita punya desa. Kita keluar, itu ada jalan begini nih. Set. Jalan tuh begini. Jadi di sini hutan, di sini jurang. Tapi hutan juga. Di sini jurang tapi hutan juga. Wih, samperin deh gini, kalau ingat tuh. Jadi kita bingung, dari hutan ini itu tidak ada jalan. Tapi kok ada motor. Saya punya teman yang bawa motor ini, motor Thunder. Motor Thunder ini dulu. Sabar dulu, Bang. Kalau itu di Papua ada tikungan seperti itu, kita sebut tikungan maut. Iya, memang tikungan maut. Nama sama berarti. Tikungan maut. Nama tikungan maut. Tikungan maut sama. Ada kejadian. Pernah kejadian. Sering. Oke, lanjut. Jadi turun begini, baru naik begini. Anjing, makin merinding lagi. Turun naik, saya dulu yang lihat. Dia jalan pelan gitu. Saya kira motor kan. Nyala lampu. Iya, lampu gitu. Kak, lihat motor nggak tuh yang di hutan tuh? Iya, kok bisa ya ada jalan gitu. Tapi yang 3 teman motor di depan ini Lurus aja, tidak yang lihat. Baru kita 2 ini yang lihat ini. Sabar, kok pas kita sudah mau dekat yang turunannya begini, ini, mereka kan sudah sampai di atas duluan, kami di belakang. Sudah belok di luar. Yo, ini lampu ini sudah makin dekat sini nih. Pas kami turun, dia makin dekat, mau tidak mau rem. Karena dia menuju jalan. Iya, dia mau jalan, mau nyebrang. Apa sih gitu kan? Kak, rem. Pelan. Dia ngerem nih. Kak, aku takut. Jadi ada satu kelas dengan kita, cuma dia umur lebih tua aja, sepanjang kakak. Dan dia ini sudah almarhum. Sahabat satunya sudah almarhum. Kita punya pengalaman itu dulu. Dia lihat, saya lihat. Itu pas begitu mau ke jalan, dia menyala begitu. Itu menyala. Menyala meledak. Iya, cuma kayak kau tahu kayak api disiram bensin. Iya, menyala gitu. Itu jalanan terang itu. Tapi mereka tidak ada yang lihat. Turun ke bawah. Kan begini tikungan gini. Nah, dia turun ke bawah. Sampai di bawah nih, kita lihat terus ekor matanya begini lihat. Kan kita harus jalan pelan-pelan. Takut tuh. Lihat nih. Kak, dia hilang. Ayo gas kita kejar mereka. Nah, kebetulan mereka itu kan karena mereka kan kita sudah sabar. Lanjut. Berarti dia punya bentuk api yang jalan saya video. Api yang jalan. Ada wujud lain. Tidak ada wujud lain. Oke, lanjut. Avatar Roku bukan? Hah? Avatar Roku. Avatar. Bisa jadi. Jadi begitu dia sudah hilang di bawah, kan kita tadi kan masih dia baru mau nyebrang tuh, kita masih agak jauh, masih lihat.
Karena dia begitu udah deket jalan, itu teman-teman masih di sini, baru mulai begini. Tapi pas kita rem, teman-teman kan sudah naik. Teman-teman sudah naik, dia turun hilang, kita gas lagi. Karena di belakang punya pikiran kan, anjing ini kalau aku ditarik kayak mana ya? Kalau aku gini-giniin, Perasaan takut. iya, perasaan takut. Karena mamaku peluk, mamaku takut. Namanya kakak Imam. Bilang, Imam aku takut. Nggak apa-apa, pegangan aja, pegangan. Nggak usah takut. Gitu. Set, naik begini. Kau tahu, tikungan itu tikungan maut. Begitu naik begini, itu jalan langsung begini. Set. Kalau langsung naik begini belok, baru begini. Set. langsung lurus. Habis tuh ada tikungan namanya 0 km. Karena 0 km, iya memang kalau 0 km itu memang titik akhirnya dari desa itu. udah punya ujung lah. Dia punya ujung. Tapi memang itu yang paling sering terjadi kecelakaan. Oh, justru dia punya ujung ini. Iya, malah itu. Keluarnya ini. Situ dia sering terjadi kecelakaan. Karena waktu itu pernah ada di tikungan itu bayi digendong ibu sama bapaknya kecelakaan tabrak mobil Cherry. Oh, carry. Carry, mobil Carry tuh tabrak mobil sayur tuh. Jadi mobil sayur dari Adu banteng. dari sana, mobil sayurnya larut. Kan mereka sebelah kiri kan. Mobil kayak ini dari sini larut, pak. Kata yang selamat, cuma itu bayi yang selamat. Bayi justru yang selamat. Cuma itu bayi yang selamat. Karena memang sana disebut sama orang-orang kampung pasar setan. Oh, Pasar setan. Itu sangat pasar setan. memang jalur berarti. Memang jalurnya. Nah, tapi kita tidak terjadi apa-apa di situ. Karena sudah duluan tadi di situ. Itu udah selesai, Di satu momen saya akhirnya SMA di kota, asrama begitu. Setiap Kamis malam Jumat sepulang ke rumah. Jadi ada 2 jalur nih kalau mau ke rumah. Bisa lewat jalur aspal tapi harus muter jauh, atau kita lewat hutan tapi langsung tembak lurus. Ini bukan gunung berarti, cuman putar saja begitu atau apa? Dia putar kenapa? Jauh aspal karena memang harus melewati beberapa desa lagi kan. Oh, memang dibangun untuk keliling harus menjangkau semua desa. Karena itu memang jalan provinsi. Oh, tembus apa ke Kalimantan Selatan. Tembus. Tapi ada jalan satu alternatif ini dia tembak langsung. Ayo tembak langsung, jalan masih tanah waktu itu. Satu kali pulang ini habis acara di kafe teman ini buka kafe, masih kelas 3 SMA itu. Buka kafe, kita main sampai Tapi memang orang-orang Kalimantan ini kaya sekali. Teman-teman, bayangkan saja SMA buka kafe. Anak SMA buka kafe. Luar biasa. nah, kita kaya di kampung sendiri, di kampung orang kita miskin juga. Lanjut. Village bro. Jadi sepulang jam 1, ingat tuh jam 1, motor dalam keadaan kondisi yang hidup cuma lampu kota, Kalau lampu pendek. dan itu tidak yang terang karena ini gelap sekali memang jalan ini. Jadi kau tahu, kita harus melewati dulu namanya Makam Raja. Jadi kerajaan Sadurengas namanya Makam Raja. Oh, fun fact-nya teman-teman, aku dari Kalimantan Timur, tepatnya Pasir gitu. Kalau teman-teman dari Pasir melihat video ini, Pasti dari tahu. Makam Raja itu masuk itu yang tembus ke Suatang Baru, yang mau ke apa? Mau ke Kerang, ke arah ke Kerang itu. Nah, setelah situ teman-teman. Jadi pas aku turun, kan itu jalan besar, kita belok kanan dulu. Nah. Kita belok kanan begini, Makam Raja. Oke, masih aman, masih banyak lampu. Begitu kita turun ke bawah, itu rawa. Jadi kayak di pinggir jalan tuh semuanya lembab, air. Oh, ada aliran sungai tapi tidak. Tidak ada sungai, tapi Oh, air. memang rawa saja begitu. Rawa-rawa. Rawa-rawa. Satu kali saya lihat kok dari jauh nih. Saya macam ingat kejadian itu gitu, yang kejadian tadi. Ada juga motor. Oh, jangan-jangan sudah dibangun jalan, dikasih tanah begitu kan. Satu kali dekat begini. Kau tahu jarak itu cuma nggak nyampe 10 meter dari barang itu. Berhenti rem terus. Dulu masih pakai black center kau tahu. Black center taruh di tangan begini, motor kopling. Pakai itu sama itu. Itu apa? Dia tidak lewat. Lewat memang, lewat. Tapi dia tidak jalan terus. Tidak lanjut. Di tengah jalan dia berhenti itu. Sendiri. Aduh, ini lagi mulai. Sendiri.
Betul lihat geng. Dia cuma baru dia kayak kasih tetesan api begini. Oh, kayak lahar-lahar jatuh gitu. Kau tahu kalau apa? Plastik dibakar, jatuh. Kayak gitu. Kesatilah. Cuma bilang pakai bahasa daerah lah, pakai bahasa daerah. Anu, nanti kok pernah ganggu aku deh, gua bilang, jangan kamu ganggu aku ya, gua bilang. Aku no, opo yo anu datuk sayun, gua bilang, datuk tulang, gua bilang. Aku nih cucunya kakek tulang, kakek tulang. Jadi kakekku tuh kerjaannya berburu dan dia suka nyimpen tulang-tulang tengkorak buruannya. Gitu. Makanya dipanggil datuk tulang. Karena memang di tempat kami itu setiap orang itu punya nama panggilan masing-masing yang sesuai dengan kebiasaan. Yo, kayak aku kan Mat Seluar. Kadang-kadang orang-orang manggilnya Mat Seluar Sempa. Kalau di kampung mamaku ya, kampung mamaku. Karena aku tinggalnya di kampung tempat bapakku. Nah, satu kali itu dia diam. Dia tuh semak diam berani. Putar balik takut. Mau lanjut kok dia ada di tengah jalan. Terus gimana ya? Tunggu aja. Berhenti, berarti abang berhenti nih? Berhenti, tapi motor tetap gas, tidak boleh mati. Oh. Takutnya, kan biasanya orang bisa santai kan, kopling dipencet atau kasih netral gigi, motor nyala. Tidak mau mesin mati nih? Saya tidak mau mesin mati. Kalau dan mesin kunci tetap di gigi satu? Tetap di gigi satu, tidak ada netral. Full. Mundur ke belakang begini dulu, motor Thunder. Belakang begini. Tunggu, terus dia tiba-tiba langsung zup, jauh gitu. Langsung belakangnya itu jauh. Sekarang langsung gas. Full. Gas full, jalan batu tanah, sudah gas. Karena, ini yang bikin mau pulang itu waktu itu. Seharusnya nggak pulang karena udah jam 1. Mama bilang, ini pamanmu ada datang dari kampung, katanya. Mama lagi ini bakar-bakar ayam peliharaan mama, kan suka pelihara ayam. Mama lagi bakar peliharaan mama, ayam. Kamu nggak pulang kah? Oh iya bentar, pulang. Mereka bakar-bakar sampai jam 1, sampai jam 2 begitu kan. Jam 1 pulang, perjalanan setengah jam, sudah matang, tinggal makan. Paling malas disuruh-suruh. Kabur dulu. Sudah lah. Karena mungkin kualat ya, karena kita nggak mau bantu gitu. Jadi kayak ketemu barang itu tuh berkali-kali begitu. Berkali-kali, dan itu nggak cuma di situ. Ya ketemu itu terus. Barang itu terus sampai sini, sampai Jogja. Baru tahu kalau itu ada namanya Banaspati. Dulu kita tidak tahu, kita kasih nama Wok kayak sudah gitu. Wok itu apa? Wok itu hantu. Oh, cuman hantu-hantu saya begitu. Wok begitu. Cuma beberapa orang ada yang bilang itu perwujudannya dari kuyang. Kalau jadi kuyang ini, dia kalau jalan dia barang bisa berubah-berubah. Apa saja begitu. Bisa jadi apa saja. Cuman saya tidak tahu ya, maksudnya yang kita lihat cuma itu aja, api. Tapi kalau kuyang pernah lihat langsung? Tidak pernah. Tidak pernah, sama berarti saya juga. Maksudnya orang kenal kuyang, malah tidak pernah ketemu. Saya juga kenal tadi Swangi, saya juga tidak pernah ketemu Swangi langsung. Soalnya saya bukan praktisi spiritual ya. Jadi memang kayak ya udah bagus, lebih baik nggak ngelihat. Lebih baik kita cuma tahu dengar cerita, tapi kita tidak lihat barang itu, karena nanti malah kita jadi takut. Misalnya nih kayak kuyang diceritakan orang, dia sukanya di pisang-pisang sembunyinya, di pohon-pohon pisang dia sembunyi. Setiap kita ketemu pohon pisang pasti kita takut. Pasti takut nanti. Nah itu makanya lebih baik ya udah kita dengar aja, tapi kita nggak usah, kalau bisa jangan ngelihat, udah gitu aja. Karena memang itu urban legend yang paling, bukan urban legend sih, saya tahu juga mungkin ada benarnya. Karena memang mitos orang sana kalau misalnya istri mau lahiran, karena kita kalau lahiran di kampung ini kan antara dua pilihannya. Kalau tidak dukun beranak, berarti bidan yang tinggal di kampung. Bidan yang tinggal di kampung itu teman-teman. Jadi kata bapak, nanti kalau kamu punya anak one day, kamu harus ketika jemput bidannya itu
Harus jalan di belakang. Iya, jadi kita tunggu di rumahnya harus jalan bersamaan. Oh, bersamaan. Iya. Bukan di belakangnya dia. Ya, iya maksudnya kan tetap samaan toh. Iya, tapi harus di belakangnya dia. Iya. Oh, saya pernah lihat. Saya pernah dengar itu. Kayak gitu, karena apa? Nanti kalau kita cuma manggil, misalnya bidan, Bu, ini istri saya mau melahirkan. Oh, di rumahnya bapaknya lahirannya. Iya, nanti saya nyiapin barang dulu ya Pak. Bapaknya pulang aja duluan. Nah, itu jangan mau. Takut barang lain datang. Takutnya barang lain yang datang, begitu. Karena itu cukup berbahaya, teman-teman. Kayak gitu. Ya itu cerita sana. Tapi memang kita gimana ya? Di Kalimantan tuh juga kita selain percaya hal itu tuh juga hal yang gimana ya? Susah untuk nggak dipercaya. Iya, betul. Contohnya kayak tempunan, mungkin teman-teman ada yang tahu tempunan, ada yang kepuhunan, tahu kan, itu sama aja sebenarnya teman-teman. Tempunan, kepuhunan, itu kita apa ya? Percaya nggak percaya, tapi itu terjadi. Terjadi dan budaya tetap dilakukan. Iya. Mungkin kalau di Jawa mungkin teman-teman ada malam suro, masih ada kayak mungkin gitu. teman-teman punya kakek-kakek masih cuci keris, masih apa gitu kan, kasih mandi wayang. Masih banyak juga. Makanya cukup aneh ya kalau misalnya ada teman-teman yang dari Kalimantan tapi bukan dari kota ya, dari pedalaman atau dari pedesaan, dia nggak punya cerita horor, itu nggak mungkin. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Itu nggak mungkin. Mau yang spesial, tidak spesial pasti ada saja. Pasti ada. Pasti ada saja. Nggak mungkin karena memang di Kalimantan tuh kita nggak butuh apa ya, nggak butuh ritual ataupun ya ritual tak butuh, tapi untuk yang lain nggak butuh ritual atau mantra-mantra tertentu apa. Semua orang bisa melihat barang itu ketika waktunya. Ketika waktunya, dan memang mungkin budaya tidak itu bang. Bukan budaya sih, kayak mungkin Maksudnya budaya mempercayai roh-roh begitu. kalau itu ya, karena kita memang iya kan? ada namanya keharingan. Apa itu? Agama. Oh, agama. Kepercayaan. Kalau di sini kejawen begitu. Ya, kepercayaan kepada leluhur. Berdoa melalui leluhur gitu. Memang Kalimantan ada seperti itu. Terus juga kalau di sana kepuhunan itu kan pantangannya kan nasi, ketan, singkong sama kopi, 4 itu. Apa itu? Maksudnya dia pantangan bagaimana bang? Contoh, kau main ke rumahku. Oke. Main ke rumahku. Mamaku ngasih nawarin, pas mau pulang nih ya. Loh, Rakin kok pulang? Makan dulu. Mama sudah ngasih siap ini. Makan dulu. Terus kau bilang, "Maaf Bu, saya tadi pas mau Buru-buru. kesini kenyang, udah makan." Alasan lah. Alasan kenyang. Itu tidak boleh tolak, Rakin. Itu oke. tidak boleh tolak. Kalau nanti akan kepuhunan di jalan, entah ban pecah, jatuh, atau apapun yang sial. Oh, oke. Atau soal kerjaan apa segala macam itu akan sial. Salah satu caranya, kalau kau memang masih kenyang dan tidak mau makan itu, nyantap. Nyantap itu bagaimana? Nah, nyantap itu enggak mesti harus kau ngambil segini baru makan, enggak. Nyantap tuh cukup begini saja. Ini nasi ini, tep, tempel. Tep. Atau gini enggak. Kalau kau punya anak, bawa anak, tempel di kaki anaknya atau mana. Itu begini aja. Oh, Bu, udah kenyang Bu, ini nyantap aja Bu ya. Orang sana udah tahu. Iya, kadang kalau kita nggak bilang nyantap, orang sana pasti bilang, ya udah nggak apa-apa nyantap dulu aja. Gitu. Maksudnya tadi itu. Takutnya ada apa-apa di jalan. Gitu, sama juga kita nggak boleh ketika di jalan nih mau pulang atau mau mana, aku nanti di rumah nih mau masak nasi goreng yang enak dan ini nih. Udah tuh fix kok kepuhunan juga itu. Kenapa? Maksudnya pulang ke rumah bikin sesuatu. Karena kau sudah pikir makanan. Oh, pikir makanan ini. Iya, pikir makanan ini gitu. Pikir makanan terus dulu ini yang paling keren nih, Rakin. Sudah 2 kali kejadian yang sama. Kepunan ini. Kepunan. Jadi ada satu kan di tempat saya tinggal itu kan ada kampung transmigran. Oke. Kampung transmigran, teman-teman. Orang Jawa tapi udah lama di sana. Jadi apa ya dulu, gara-gara buang apa gitu waktu di sawit gitu, panen sawit, pokoknya intinya sisa makanan lah, tiba-tiba sakit, dibawa ke dokter, dicek semuanya tidak terjadi apa-apa. Sakitnya itu kayak kesurupan, jadi kayak bukan dirinya lagi, dia ngomong itu udah yang kemana-mana. Oke. Dia ngomong itu, kita sempat kan ngajak kan, ayo kita melihat ini bude ini lagi sakit nih karena udah diobatin nggak sembuh. Oh ya, lihat sampai sana, lihat begini, kita duduk, itu ramai tuh, kita duduk melingkar nih,
Rame. Kan rumah itu kan kotak panjang gitu. Ah. Dia dibaringkan di situ, terus dia duduk. Nama anak, nama suami dia nggak tahu, nggak ingat. Yang perempuan ini. Dia apa namanya? Kesurupan itu Ustadz. Terus apa orang kampung lah, orang asli kampung lah. Orang kampung ngobatin. Tetua-tetua semua. Tetua-tetua semua. Ditebus. Kayaknya ini terlalu besar memang masalahnya dia. Oke. Terlalu besar. Itu dari yang gemuk sampai kurus 3 bulan kalau tidak salah kesurupan. Kesurupan 3 bulan, teman-teman. 3 bulan kesurupan. 3 bulan. Yang saya ingat tuh 3 bulan sama saya SMP. Kalau nggak salah ya. Merinding ya. Kalau nggak salah 3 bulan. Jadi bisa bayangkan itu satu rumah bagaimana gitu. Ya satu rumah stres. 3 bulan masalahnya ini. 3 bulan. Jadi apa ya, diagnosis dokter tuh nggak ada. Itu yang saya ingat ya dulu ya, diagnosis dokter. Karena masih SMP dulu, sudah terlalu lama. Sakit. Oh, ini cuma kesurupan ternyata. Orang-orang taunya begitu kan. Cuma kesurupan, tapi lama-lama kurus, tidak mau makan. Oke. Kau tahu yang mulai kelihatan. Kau tahu yang paling keren ini apa? Jadi ada satu. Jadi sana kan transmigran. Jadi ada juga kita apa, orang Bandung ini orang apa? Sunda. Orang Sunda. Nah, orang Sunda ini nih, ya disebut orang pintar juga lah dia. Ah, ya orang punya. Nah, tapi dia pakai telepon karena jauh. Tapi orangnya di Kalimantan juga. Telepon, dia baca surat-surat Al-Quran begitu. Kau tahu apa yang terjadi? Ibu yang kesurupan tuh, dia bisa ikut dengan fasih. Ini teman-teman. Ini teman-teman. Jin itu, jangan kamu kira jin itu mereka tidak tahu barang-barang yang ada di kitab-kitab suci, Alkitab, Al-Quran. Bahkan ada juga jin yang mungkin bahkan dia lebih mengerti daripada kita. Lebih tahu. Dia lebih tahu. Dia lebih mengerti, dia lebih tahu. Karena mungkin kita tidak tahu dia hidup sudah berapa puluh tahun, Berapa ribu tahun. berapa ribu tahun kita tidak tahu. Bahkan mungkin sebelum nabi-nabi turunnya sudah di situ. Apa Alkitab semua diturunkan ke bumi itu dia udah lihat, Dia sudah tahu. lihat, dia lihat orang silih berganti di tempat itu kan. Dia tidak tahu. Mengalami peperangan dan lain-lain, nggak tahu lah. Pokoknya intinya kayak gitu. Di satu momen setelah seminggu atau sampai sebulan ya, habis dari rumah situ jenguk kan, dengar kabar Bude ini meninggal. Kok tidak gila dengar? Kok tidak gila dengarnya itu? Hah? Berarti dari sakit kemarin tuh, kesurupan itu sampai meninggal? Iya, sampai kurus. Tapi ada trigger tidak dia meninggalnya, Bang? Nah, saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Saya tidak tahu. Cuma cerita saya sudah meninggal. Cuma bapak saja yang ngelayat. Karena memang bapak ngelarang kita untuk pergi ngelayat, masih kecil kan. Adik kembar waktu itu masih kecil. Ada masih kecil semua. Nah, yang kedua, ini saudara sendiri. Tapi di kampung mama. Oh, abang tinggal di kampung bapak? Oke. Dari kampung mama. Kebunan juga nih? Kebunan juga. Jadi ini di ladang. Nah, jadi kalau kejadian di ladang 2 kali nih. Satu di kelapa sawit, satu di ladang. Di ladang, tapi ladang ini hutan, teman-teman. Hutan. Oke. Jadi kayak kebiasaan kita orang, nggak tahu di Kalimantan yang daerah lain. Tapi kalau di tempat aku itu di daerah Telake, Sungai Telake ke atas itu, Long Pinang, Long Jatus ke atas lagi tuh. Ini sekitar tahun berapa, Bang? Hah? Sekitar tahun berapa? Itu kayaknya SMP kelas 3. SMP kelas 3. Woi, tahun tidak boleh sebut ini, kenapa ini? Takut usia ketahuan kapan. Pokoknya teman di tahun 2000-an mungkin teman-teman ada yang pernah tinggal di Telaki atau mungkin keturunan sana. Perkuin. Mungkin tahu cerita ini nanti tambah-tambah di komentar. Siapa tahu cerita tidak lengkap. Mana tahu kayak ulun perkuin kan ya, sapa-sapa deh. Nah, gitu. Jadi ini sakit yang sama dibawa ke dokter tidak bisa, ini apa, tidak ada penyakit. Jadi satu kali dia berobat. Jadi kita itu masih memegang namanya budaya ya, adat kita itu kayak kalau ada yang sakit kayak gitu, kita bikin acara namanya belian, benyaru. Terus nanti ada 2 orang yang menjadi kayak tokoh spiritualnya, namanya belian. Oh, sabar Bung. Sebelum lanjut ini, kalau tadi kan karena mungkin dia buang makanan. Kalau ini apa, Bang? Buang nasi. Oh, sama buang makanan dibuang juga. Tapi ini buang nasi yang cukup banyak dan tidak apa ya? Tidak. Nah, gini teman-teman. Jadi kita tuh kalau mau buang nasi di sana sedikit pun gitu,
aku berikan ini untuk alam, untuk semut atau apapun yang bisa memakan ini. Aku lepas dadaku, aku apa? Ikhlas lah ibaratnya. Aku ikhlas, aku beri ini. Nah, dia tidak mengucapkan tidak itu. mengucapkan tidak, itu. tidak niat, tidak mengucapkan. Lupa mengucapkan itu. Awalnya nggak tahu. Ternyata pas dulu oh itu. Belian kalau nggak salah itu Benyaru itu sampai 3 kali acara Benyaru. Teman-teman bisa ngeliat ya nanti ketik aja di YouTube Belian, nanti teman-teman tahu. Belian Dayak Kalimantan gitu. Tahu. Dari 2 toko ini lanjut. Itu yang bagian ritualnya nanti. Apa mereka menari sambil membaca mantra. Oke. Apa Nanti saja disebut. dia punya runtutan acara nih apa, Bang? Ada sembahan juga atau bakar dupa apa? Oh, itu pasti ada. Tapi kita dupanya tuh kayak dari gaharu. Kayak dari kayu gitu. Oh, Kulit kayak batang kayu yang di apa? di kopi-kopi orang Cina punya bubuk-bubuk gitu baru dibakar gitu. Kayak gitu. Terus pakai nanti yang sakit tuh di anu jalur kuning, dikelilingin jalur kuning gitu tempat tidurnya. Baru dia dibiarin sendiri di tempat tidur. Nanti dikelilingin sama penarinya itu. Oh, di dalam rumah berarti nih dia punya acara. Pasti di dalam rumah. Dalam rumah menari. Nah, menari itu pasti kenapa orang banyak menarinya gini. Karena kalau aku ngeliat ya ini aku nggak tahu ya kalau tempat lain. Kalau tempat itu karena itu memang untuk apa ya? Di sini tuh dia pakai gelang besar gitu teman-teman. Dua di sini. Jadi nanti bisa untuk bunyi. Pengiring musik juga. Kayak perkusi lah. Pengiring musiknya juga. Gitu. Tapi ya itu semakin malam semakin cepat gerakannya. Semakin malam semakin cepat gerakannya. Jadi nanti ada kayak ngomong di depan pintu, ngomong mungkin sama leluhur lah, minta tolong. Nanti sambil ditiupin di ubun-ubunnya, terus bawa buah pinang. Oke, pohon pinang. Ya pohon pinang, tapi yang masih buah kecil-kecil tuh loh. Yang dipotong langsung dari bawah gitu, langsung baru dikasih daun-daun, nanti dikasih air apa gitu, baru dicipratin semua ke kita yang duduk-duduk juga ngeliatin semuanya. Ya gitu. Supaya itu boleh ditonton berarti. Memang boleh. Memang boleh. Kita boleh banget untuk nonton itu. Nah, itu udah sampai 3 kali tidak selamat juga. Meninggal. Begitu sebegitu sebenarnya ya itu sebegitu mengerikannya empunan dan kepunan ini. Dia punya efek gitu. Dia punya efek. Dan pasti orang-orang sudah tahu cerita-cerita itu di sana. Pasti tahu. Masalah makanan. Masalah makanan, makanya kita tuh paling pantang tuh 4 ini. Ketan, nasi, Singkong, kopi. sama kopi. Tidak boleh ditolak. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh dibuang. Kalaupun dibuang, ikhlaskan. Harus diikhlaskan seperti itu. Nah, teman-teman itu sudah. Masalah makanan itu masalah kita tidak tahu berapa banyak orang di luar sana tidak bisa makan. Kita harus hargai betul. Itu hal positifnya sih. Itu hal positifnya. Biar kita tuh bisa menghargai makanan juga kayak gitu. Gitu, teman-teman. Mungkin untuk episode pertama ini begitu saja, Bang. Kita Kamis Bang Nat. Kabar mistis Kedai Bang Nat. Oke, teman-teman, mungkin kita nih posisi ada di Jogja, jadi mungkin kedepannya nanti ada teman-teman begitu yang penasaran untuk coba main-main ke Kedai Bang Nat, nanti siapa tahu ada cerita-cerita yang menarik begitu, mungkin DM Kedai Bang Nat. DM Kedai Bang Nat boleh, atau main ke kedai juga boleh. Kita cerita sharing-sharing, nanti kalau cerita menarik kita bawakan di sini biar siapa tahu ada value-value yang kayak tadi kan, kayak value tadi masalah makanan, ya jangan main-main dengan makanan. Betul. Tempat-tempat angker sudah tahu angker tadi, kamar mandi tuh malah pakai tes. Memang bodoh. Jadi sudah tahu angker kita pakai tes. Kan bodoh. Otak mati. Oke. Ada value-value yang mungkin kita bisa belajar, atau mungkin nanti ada yang apa dikirim-kirim orang atau apa Kirim orang, nanti teman-teman bisa gabung ke sini. Kita posisi di Jogja. Posisi di Jogja di Jalan Perumnas. Ketik aja di Google Kedai Bang Nat Jalan Perumnas. Pasti kita buka langsung. Oke, teman-teman, mungkin begitu saja. Saya ucapkan sekali lagi tadi, Bang. Apa? 4 salam. Kita kasih ulang salam kelima dulu. Sekali silang salam kelima. Karena kita bukan Willy Salim. Kita bisa kasih iPhone. Oke. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam untuk teman-teman semua, kapanpun teman-teman menonton. Kami dari Kamis Bang Nat. Kabar mistis Kedai Bang Nat. Undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di Baku Dapat berikutnya.